perjalanan itu adalah ibu kandungnya pengalaman. Jadi banyak pengalaman hikmah yang saya temukan saat perjalanan di sana, Indonesia bagian timur di sana. Dan ternyata setelah saya lihat di dalam buku 100 mimpi saya tulis dulu saat masih di pesantren di Riau, saya ternyata menulis ingin keliling Indonesia bagian timur. Ternyata itu mimpi saya yang Allah sampaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada hikmah. Semua terima dengan ikhlas. Setelah itu kembali lagi ke pusat, ya. Niat waktu itu saya ingin masuk ke Lugoh angkatan pertama. Tapi Umar minta saya ke Batam. Itu bukan pilihan saya lagi. Lagi-lagi Allah tidak kasih pilihan saya. Tapi apa pesan mak saya? Selagi itu perintah gurumu, sami'na wa ata'na. Pasti guru sudah dengan pertimbangannya. Alhamdulillah, jalan selama 1 tahun di Batam, bergaul dengan orang-orang di sana, kita berdakwah di sana. Alhamdulillah, jalan yang sangat banyak hikmah dan pelajarannya, ya. Jadi teman-teman, dimanapun Allah letakkan amanah kalian sekarang, ya, jalankan dengan keikhlasan dan atas dasar cinta. Dua ini yang penting, ya. Kita tidak kekurangan nasihat lagi dari Ustadz Bintaro, Ustadz Medan, dari Ummah juga, ya. Namun pesan dari kami dalam kita mengabdikan diri untuk agama Allah dengan keikhlasan dan atas dasar cinta, ya. Syukuri di mana tempat kita diletakkan. Allah tidak salah memberikan kita amanah. Walaupun mungkin kita ngerasa itu bukan pilihan kita, tapi Allah ingin kita lebih belajar yang banyak. Ingat itu, ya. Walaupun nanti di tengah perjalanan kalian merasakan bosan, hidup begini-begini aja, jalankan, ya. Jalankan hidup ini, kita hanya menjalankan peran terbaik yang Allah kasih hingga Allah sudahi masa kita di bumi. Ingat itu. Jangan terlalu optimis dengan umur yang masih muda. Kita di sini yang masih umur 20-an, jangan terlalu optimis dengan umur yang masih muda. Kematian itu bisa datang kapan saja kepada siapapun. Dan harapan kita ketika Allah panggil kita dalam betul-betul memperjuangkan agama Allah dengan keikhlasan. Ya, jadi tetap semangat untuk kita semua. Keikhlasan dan dasar cinta tumbuhkan dalam hati kita semua. Tidak ada iri-irian, tidak ada merasa gampang pekerjaan orang lain, ya. Yang musyrifah mungkin menganggap pengurus enak, yang pengurus menganggap musyrifah enak, ya. Itu ujian kita dalam menjalankan perkembangan dakwah ini. Terkadang ujian itu bukan dari orang lain, teman-teman, tapi dari kita sendiri. Kadang di situ Allah uji kita. Jadi tetaplah kuat, tetaplah bersama, minta sebanyak mungkin sama Allah, karena Allah bisa menciptakan realitas dari kemustahilan. Tetap semangat, ya. Perjuangkan mimpi-mimpinya dan jangan berbuat karena ingin dilihat. Lagi-lagi ingat, kalau berbuat ingin dilihat capek. Oh, Umar gak lihat kita nih, capek. Tapi berbuatlah, Allah yang lihat, Allah yang akan kenalkan kita nanti. Mutiara di dalam lumpur akan tetap menjadi mutiara. Ingat pesan Umar, ya. Jadi jangan berbuat karena siapa, tapi berbuatlah karena Allah yang kasih kita amanah. Bukan karena ummah yang kasih kita amanah, bukan hanya tanggung jawab kita di Mahfaz, tapi ini perintah Allah. Kita semua ini khalifah di muka bumi Allah yang mendakwakan agama Allah, tentunya dengan skill dan potensi masing-masing, ya. Kita tidak sama. Dan ingat, semua kita punya potensi diri masing-masing. Tinggal kita yang menggali sampai menemukan mata airnya, ya. Yang di bagian pengajar, dalami dalam bidang pendidikan. Mungkin yang di bidang media, dalami. Kita dakwahnya di situ. Ingat, dalam kisah Imam Al-Ghazali, ya, sahabatnya bermimpi terkait Imam Al-Ghazali. Beliau Allah berikan tempat yang tenang di alam barzah sana karena hanya menolong seekor lalat saat menulis kitab-kitab. Jadi bukan karena beliau yang menulis kitab itu, tapi karena hanya menolong seekor lalat. Jadi bisa saja, ya, yang media mungkin karena menyebar kebermanfaatan itu yang Allah lihat, ya. Jadi ingat, jangan ukur dengan ukuran kita. Dan lagi-lagi ingat, ya, jangan mengharapkan apapun. Kalian nanti kalau sudah menjadi karyawan, sudah hitung kerja, jangan jadikan ini bidang pekerjaan. Ingat, ya, jangan menghitung angka. Kalau kita menghitung angka, 1 juta pun tidak cukup, ingin 10 juta. 10 juta tidak cukup, ingin 50 juta. Tidak akan berhenti. Tapi ingat, ketika kita memprioritaskan kehidupan akhirat kita, lillah, karena Allah yang akan cukupkan dunia kita, percayalah.
ya. Jadi semangat untuk kita semua. Pesan kami kepada santri yang akan mengabdi, selamat datang ya, menjadi pelayan Al-Quran, menjadi pelayan Allah. Tentunya tidak hanya amanah untuk diri kita sendiri lagi. Kemarin kita dibantu umat, sekarang kita yang membantu umat. Jadilah orang yang bermanfaat di muka bumi Allah. Inilah karena Allah insya Allah melakukan semuanya. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya juga kepada para musyrifah Batam yang sudah bekerja sama, yang sudah bekerja ikhlas totalitas selama menjalankan tugas, yang sudah bersamai santri 24 jam, yang sudah benar-benar saya lihat kinerja yang sangat bagus. Insya Allah Allah lah sebaik-baik pemberi balasan yang sempurna.